Silakan Pak Yayasan. Iya, terima kasih pimpinan Mas Bimo, Yang lain aja, Pak. yang ganteng Pak Martin dan Ketua Bapak Faisal Reza dan Pak Sarmuji dan rekan-rekan Komisi 6 yang kami banggakan, yang kami hormatin. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN yang juga mencalonkan Presiden atau Wapres, ya kan, bersama Caimin sebagai Presiden. Caimin apa Gus Amin? Jadi tenang, kan saya sudah bilang Pak Erick, siapapun sekarang koalisi terbentuk, tetap keputusannya penentu pemimpin bangsa itu adalah di PKB, Pak. Gus Amin, Pak. Ya kan, kalau Pak Erick kan masih baru di bansernya, Pak, kopiahnya nanti lurus pakainya Pak, jangan miring-miring nanti. Gitu. Jadi terima kasih dan seluruh jajaran Pak Wamen 1, Wamen 2, Pak Wamen 3 dan seluruh jajaran direktur yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita apresiasi Pak Erick, tapi jangan sampai karena kampanye meninggalkan kinerja yang lebih maksimal ke depan Pak Erick. Otomatis ini tantangan juga buat Pak Erick. Nah, berarti Pak Erick kalau supaya menjadi rating yang bagus, ini harus kinerja di BUMN ini, dividen apa semua harus ditingkatkan supaya masyarakat tahu, ya kan? Jangan cuma hanya gambarnya Pak Erick di mana-mana saya ketemu sudah Pak Erick, sampai hilang kerinduan kami. Mau ke bandara, mau ke toilet, mau kemana ada Pak Erick semua di sana. Ada semua sudah lengkap. Jadi memang kita perlu apresiasi tapi tidak boleh lengah. Pak Erick coba cek, di 2019 kita sudah mempunyai dividen 51 triliun, ya kan? Di 2020 karena pandemi, kita diawalin pandemi, kita turun menjadi 45 triliun, tetapi diciptakan oleh 5 mitra kita, ya kan? 5 BUMN kita sudah menyumbang 45 triliun, ya kan? Tetapi di 2021 memang lebih dari target, dari 30 triliun menjadi 41 triliun, tapi dengan mitra 11 mitra BUMN. Jadi 41 triliun itu dengan 11 mitra BUMN dibandingkan dengan 2020. Nah, di kuartal pertama ini kita lihat di 2022 sudah cukup, tapi kita berharap benar-benar nanti bisa melebihi target karena sudah melalui masa ekstrim pandemi COVID, otomatis situasinya. Apalagi target kita di 2023, ya kan? Otomatis kita harapkan BUMN bisa mampu menghasilkan laba dividen yang lebih besar. Nah, itu kita saksikan nanti bersama-sama. Dari semua itu, Pak Erick, sudah pasti Pak Jokowi, Presiden kita bersama, sudah menyatakan dan Pak Erick sendiri berkomitmen transformasi secara bisnis model ataupun model-model usaha tanpa adanya transformasi human capital, manusianya, itu tidak akan bisa menciptakan semuanya. Itu saya salut dengan itu, apalagi dengan nama BUMN yang berakhlak. Tetapi nyatanya pasti tidak semudah membalikkan tangan dalam menata BUMN yang sekian banyak, human capital yang banyak, dengan bermacam-macam background berbeda-beda, ya kan? Dengan latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, tidak mudah. Tetapi dengan satu komitmen, satu sistem yang sudah berjalan selama ini sudah bagus, didukung oleh manajemen yang harus benar-benar juga manusianya, itu harusnya mulai Pak Erick juga harus memantau. Kadang-kadang ini Pak Erick, ini terbukti. Seorang direktur aja takut sama manajer, ya kan? Ada lagi sampai ke bawah itu ada lagi manajer bawahan atau semacam SDM bisa mengatur manajer di atas atau sampai direktur. Nah, ini yang selalu terjadi karena ada merasa backup, ya kan, dan lain-lain. Apalagi menata sistem leadership, ya kan? Apalagi sampai ada namanya suka tidak suka atau ada hubungan urusan politis dan lain-lain. Kami tidak ada masalah itu, siapapun bagaimanapun silakan. Dalam komitmen adalah koridor profesional komitmen, itu kami persilahkan dalam BUMN, ya kan? Itu banyak terjadi Pak Erick, banyak terjadi, terbukti semuanya itu, ya kan? Contohnya juga anak perusahaan. Anak perusahaan ini seperti benalu di dalam perusahaan BUMN yang sampai hari ini masih terjadi Pak Erick. Pemilihan direksi, program kerja, bersaing pekerjaan, malah ada anak BUMN yang sengaja mau dimatikan. Kita merangkul pihak swasta, bukan berarti kita menutup kepada pihak swasta, tidak, ya kan? Nah, ini yang harus cross checking ini dari atas, dari Kementerian BUMN, baik dari kedeputian semuanya, ya kan? Ini harus langsung cross check kepada teman-teman direksi, juga harus paham, dan sebetulnya itu paham,
Nah itu tadi kembali lagi kepada ada nilai politis, tekanan dan lain-lain. Itulah BUMN bangsa kita, negara kita yang selalu terjadi selama ini. Memang tidak mudah, siapapun menteri BUMN-nya tidak akan mudah, tapi paling tidak adalah rating kebaikan itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu yang kita harapkan. Ini pentingnya Pak Erik, dari transformasi human capital ini sangat penting. Itu kita harapkan ke depan lebih baik. Sehingga cita-cita kita seperti saat ini dalam saham portable kita, sebetulnya kita jangan hanya berbicara secara tercatat saja Pak Erik, tapi bagaimana kita penguatan perusahaan dulu, ya kan? Kinerja perusahaan itu sehingga kita nanti meraih isunya, kita juga enak laku di publik, ya kan? Yang seperti saat ini KS misalkan, ya kan? Lalu termasuk Garuda Indonesia yang dalam kondisi sekarang ya Pak Irfan ya. Paling tidak kita benahi dulu dong perusahaan kita. Beri kepercayaan kepada masyarakat yang sampai hari ini kan Garuda pun juga baru di open sudah masih tidak naik-naik kepada poinnya, ya kan? Nah itu yang kita harapkan, beberapa portable yang sudah di inisiatif ini paling tidak benahi perusahaan kita, menjadikan kepercayaan, ya kan, sehingga isu penjualan sahamnya juga bisa berlangsung dengan baik. Itu yang kita harapkan ke depan sehingga menjadi sukses nanti ke depannya. Itu baik. Lalu yang ketiga masalah PMN. Kami butuh progres sebetulnya Pak Erik. Butuh report juga, coba Pak Erik di cross check bersama rekan-rekan mitra yang lain. Mulai dari PMN sebelumnya ya, mulai dari 2015 sampai 2021, ya kan, apa sudah memenuhi target, sehingga kita bisa melihat target kita di 2023, jangan sampai hanya untuk mengumpulkan dana, ya kan, atau yang selama ini kita cek, selama ini banyak yang tidak sesuai dengan target, yang bermasalah juga banyak. Nah ini harus ditindaklanjutin Pak Erik, jangan dibiarkan begitu saja, ya kan. Nah, itu kita harus cari solusinya gimana, ya kan? Itu banyak, baik dari perkebunan, baik dari transportasi, ya kan, dari energi, ya kan? Dan ternyata masalahnya juga di human capital, banyak masalah manajemen, masalah manusia yang sering terjadi gitu. Nah, itu kita harapkan ke depan bisa lebih baik. Dan fokus PMN ke depan, bagaimana komitmen bangsa kita juga kedaulatan pangan itu perlu dipikirkan. Contohnya juga PMN, masalah juga KAI, percepatan kereta. Ini ya, kereta cepat yang sudah memang banyak masalah dari awal ini. Nah, bagaimana Pak Didi ini harus mengemas, harus memantau permasalahan-permasalahan sebelumnya ini, jadi bisa kemana Pak Didi ya? Oh ya, oke. Ini bisa jangan jadi menjadikan resiko juga kepada rekan-rekan di direksi, karena sudah dari awal sudah bermasalah Pak. Ini Pak. Nah ini harus hati-hati komitmen ini. Jadi itu yang kita harapkan ke depan, PMN itu bisa ada progres, cross check. Dan kami Komisi 6 juga akan terus bersama memonitoring. Yang keempat Pak Erik juga masalah hutang berkaitan beban bunga BUMN. Ini kami data update itu beban hampir semua, baik itu di Perum, baik itu di Persero, ya kan. Hutang kita sudah banyak betul, kayak 6 BUMN berbentuk Perum aja, kayak Bulog sudah 1,67 triliun untuk beban bunganya itu berjalan. Ya kan. Ada lagi PLN, PT Pertamina, ya kan, masing-masing sudah hampir 27,4 sama 18,3 triliun. Belum lagi banyak dari Angkasa Pura, semuanya ini banyak ini, hampir 20. Mitra Persero hampir 6, Perum. Nah inilah, bagaimana upaya ini, target ini. BUMN, ya kan, sementara tidak semua BUMN ini kan mampu menghasilkan laba, ya kan. Nah itu, termasuk pembenahan dari benalu-benalu anak perusahaan tadi, bukan berarti dilepaskan begitu saja sehingga nanti mematikan juga anak perusahaan. Nah itu yang kita harapkan dari Kementerian BUMN, Pak Erik, transformasi kembali secara bisnis atau model usaha, jenis usaha itu harus bertransformasi dengan human capital. Regenerasi kita, akhlak kita, manusia kita yang profesional, yang kompetitif, ya kan. Kalau sudah komisaris, yang direksi, jangan urus-urusan ikut-ikutan SARA, ya kan. Sehingga bisa benar nih BUMN kita, gitu loh, ya kan. Nah itu loh, jadi kacau nanti kita Pak Erik, itu harus ditekan. Ya entahlah namanya, saya ikut campur, itu kan urusannya Pak Erik lah. Ya, jadi jangan membuat kegaduhan lah. Direksi konsentrasi, memang kerjaan tuh poksinya di situ, kerjakan kerjaannya, ya kan. Itu aja. Yang penting hasilkan apa yang harus dihasilkan, buktikan apa yang harus dibuktikan dari BUMN ini, sehingga Pak Erik juga yang mencalonkan suatu saat nanti akan masyarakat itu tahu, ya kan. Apalagi nanti mendampingin Caimin Pak, itu harus jelas dari masyarakat kita ini. Itu kita harapkan Pak. Itu saya kira pimpinan, saya kira itu saja. Lalu Pak Erik, saya lupa masalah akuisisi tadi yang pernah disampaikan teman-teman, masalah BTN.
dan BNI. Ini sampai sekarang juga nggak ada kabarnya, tetapi di dalam tubuh BTN sendiri sudah gaduh ini. Iya kan? Saya mau dikemanakan, bagaimana teman-teman semuanya pekerja dan apa-apalah. Saya kira sebetulnya itu tidak ada masalah, karena kan kalau walaupun akuisisi ini sebetulnya kan tetap namanya cabang bertambah, ya kan, sebetulnya saya kira tidak ada masalah, tapi ini perlu kejelasan. Jadi sehingga mereka juga bekerja bisa konsentrasi, bisa tenang, ya kan. Nah, harus bagaimana programnya, sistem proyeknya bagaimana, ini harus jelas. Jadi tidak dilepas seperti ini saja. Pak Erik tahu-tahu nanti ada keputusan ceder. Nah, ini yang dikhawatirkan saya kira, dan saya berharap sumber daya manusia baik dari BTN BNI tetap harus dirangkul, karena mereka dalam situasi kondisi ini ke depan juga tidak mudah dalam usaha kerja dan lain-lain, itu tidak mudah. Itu yang kita harapkan Pak Erik dan rekan-rekan semua direksi, Pak Wamen bisa membikin bersama untuk bangsa kita ke depan. Insya Allah BUMN di 2022 ini bisa update, bisa menghasilkan hasil karya yang terbaik, sehingga di 2023 bisa lebih baik lagi untuk bangsa. Sektor dividen, laba kita untuk bangsa juga lebih besar dan bermanfaat nyata kepada masyarakat, UMKM, dan semuanya kita bisa rasakan bersama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.